Shalom pemanginang Majelis Jemaat. Kita berjumpa lagi dalam pengeredian sermon kita yang akan kita bawakan nanti di pertanyaan. Jadi sermon ini mengolah untuk kita bawakan ke khotbah pertanyaan. Nah, hari ini kita akan mengulas, kita akan membahas, kita akan mendalami bahan sermon kita untuk Minggu Misericordias Domini. Itu tanggal 19 April 2026. Epistel Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 55. Nah, minggu itu topiknya adalah bergembira di dalam Tuhan. Mari kita masuk dulu ke pembuka ya. Emang pernah lihat orang yang baru dapat berkat sedikit langsung berubah gayanya? Baru naik motor kredit, sudah parkirnya miring biar kelihatan mahal. Baru jadi pengurus sedikit, jalannya pun berbeda dari yang biasa. Dadanya langsung dibusungkan. Suaranya ditebalkan, dibongor-bongorkan. Ada cerita. Begini ceritanya, seorang bapak di gereja baru diangkat jadi panitia di salah satu kepanitiaan. Jadi dia dengan bangga, dia dengan senang hati menjadi pengurus. Minggu depannya dia datang lebih pagi dari yang biasanya. Sebenarnya kalau dia datang lebih pagi, dia akan berdoa dulu di gereja itu. Tapi ini dia datang bukan untuk langsung berdoa, tapi untuk mengatur parkiran sambil mengatakan, sambil berkata, jangan sembarangan parkir ya, ini saya yang bertanggung jawab di sini. Mungkin dia panitia perparkirannya. Pada minggu lalu dia sendiri parkir motor di depan pintu gereja. Nah, tapi ketika dia masuk ke panitia kecil di gereja, dia menjadi pengurus, dia diberikan tanggung jawab, bahasanya langsung pajago-jagohnya, jangan sembarangan parkir ya, ini saya yang bertanggung jawab di sini. Sebelum dia diangkat jadi panitia, suka-suka hatinya menempatkan, memarkirkan kendaraannya. Nah, apa inti dari ilustrasi itu? Kadang ketika Tuhan mengangkat kita, kita malah lupa siapa yang mengangkat kita. Ya, ketika Tuhan memberikan berkat, kita lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat itu. Ketika kita memperoleh kebahagiaan, sebenarnya yang memberikan kebahagiaan itu adalah Tuhan, tapi kita lupa kepada Sang Pemberi itu. Seperti kacang lupa akan kulitnya. Dan itulah yang membedakan Maria. Karena pembahasan kita adalah seorang perempuan yang sederhana, yang punya hati yang bersih, jernih, rendah hati, dan dia disukai oleh Tuhan. Dia diangkat luar biasa oleh Tuhan, itu Maria. Jadi ada rencana Tuhan melalui seorang perempuan dari desa, tapi reaksi Maria bukan sombong, ya, bukan sombong. Apa yang dilakukan oleh Maria ketika rancangan Tuhan, rancangan keselamatan Tuhan melalui rahim seorang perempuan desa itu, dia menyanyikan kemuliaan Tuhan, ya, dia menyanyi, dia memuliakan Tuhan. Kita masuk dulu ke pengantar kitab ini, kitab yang akan kita bahas dan perdalam, dan itu nanti akan kita putihi, kita akan ambil beberapa pokok apa yang bisa kita khotbahkan. Perikop ini dikenal sebagai Magnificat atau nyanyian Maria. Kita masuk dulu ke situasinya, konteks pada waktu itu. Maria adalah gadis sederhana dari Nazaret.
ia mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Secara sosial ini berisiko, ya, bisa dihina bahkan ditolak. Kenapa? Dia belum menikah, masih bertunangan, tapi dia sudah di kuasa Roh Kudus ada bagi dia, dia mengandung, ya. Jadi ini punya problema yang luar biasa. Tapi secara rohani apa yang dilakukan oleh Maria? Dia menerima rancangan Tuhan. Ini adalah kehormatan terbesar, ya, bagi Maria. Dari rahimnya Tuhan mempercayakan melahirkan juru selamat oleh kuasa Roh Kudus, bukan oleh hasil kasih sayang seorang suami dan istri, bukan, ya. Dalam posisi diangkat, Maria tidak berkata aku hebat. Dalam posisi itu ketika Allah memilih dia untuk rancangan keselamatan, Maria tidak berkata aku hebat. Bukan. Tapi dia berkata jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, perkataan inilah yang harus kita miliki, kita harus kembangkan, kita harus imani. Mari kita masuk dulu memperdalam ayat per ayat. Walaupun secara singkat, tapi ada pelajaran-pelajaran dari setiap ayat nanti. Kita masuk dulu ke ayat 46 sampai ayat 47. Ya. Ada perkataan di sana, jiwaku memuliakan Tuhan. Maria sadar, pusat hidup bukan dirinya, tapi Tuhan. Apa pelajaran yang bisa kita dapat dari ayat 46 sampai 47 itu? Pamanginang, kita harus ada kesadaran rohani, harus ada kesadaran kehidupan ini, bukan kita pusat kehidupan kita, tapi Tuhanlah yang menjadi poros kehidupan kita. Untuk itu kita harus bersandar kepada Tuhan. Seperti Maria, dia sadar bahwa pusat hidup bukan dirinya, tapi Tuhanlah. Tuhan yang memberikan rancangan kepada dia. Pelajarannya untuk majelis bukan pusat pelayanan, tapi Tuhanlah yang menjadi pusat pelayanan. Ya, setiap keluarga harus Tuhanlah yang menjadi pusat kehidupan setiap keluarga. Setiap pribadi juga harus meletakkan Tuhan menjadi pusat kehidupannya. Apapun yang kita kerjakan, biarlah Tuhan menjadi pusat, menjadi patron apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, mari masuk kita ke ayat 48. Ada perkataan di sana, karena ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Apa maknanya itu? Maria tahu siapa dirinya. Nah, kita juga harus memahami ini. Setiap orang harus mengenal kemampuannya, mengenal dirinya. Ikuniwotor subhana. Orang yang tahu kemampuannya, orang yang tahu akan dirinya, maka pasti ada rohana serep. Ya, Maria tahu siapa dirinya. Siapa Maria itu? Dia orang rendah, orang desa, dia kecil, bukan dari arti fisiknya. Dia tidak layak. Tapi dari 48 ini bisa kita tangkap Tuhan yang mengangkat dia, Tuhan yang memilih dia. Bagaimana ini harus kita perdalam. Bagaimana kita memahami ini nanti. Ayat 49, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepada aku. Semua yang terjadi sama dengan karya Tuhan, bukan prestasi pribadi. Ayat 48 tadi, ini penting kita perdalam dulu. Ada dua hal yang harus kita angkat di sana, ayat 48. Dalam bahasa Batak, Aidi tatap do haite honina posona. Apa maknanya itu?
Ay ditatap do hai tehon di naposona, Tuhan melihat siapa kita. Apakah kita orang mampu, orang tidak mampu, orang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Bagi Tuhan itu semuanya sama. Semuanya bisa dipakai oleh Tuhan untuk rancangan keselamatannya. Perhatuan ma'au laknion marhisudut-sudut. Ini penting. Ketika Tuhan memakai kita kepada pekerjaan-pekerjaan yang indah, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, maka nama kita akan dikenang, akan diingat. Nah untuk itu, mari lakukan yang terbaik supaya nama kita dikenang. Misalnya, panitia di gereja, panitia di STM, atau di pekerjaan-pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kalau kita dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, dimanapun kita berada, maka nama kita akan dikenang di sana. Mereka akan berkata, oh, uju sianu dutiki panitia, gabiadong ma bangunan non. Uju sianu batiki panitia, gabi hupatu pahami ma akaon. Nah mereka akan mengingat hal-hal yang baik. Nama kita akan masuk dalam kenangan orang-orang yang mengikuti perjalanan kehidupan kita. Ayat 49, seperti yang saya katakan tadi, semua yang terjadi sama dengan karya Tuhan, bukan prestasi pribadi. Nah ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, maka katakanlah Tuhanlah yang dimuliakan. Jangan kita sendiri. Karena Tuhan yang memakai kita di situ. Ya. Ayat 51 sampai 53. Tuhan merendahkan yang sombong. Meninggikan yang rendah. Mengenyangkan yang lapar. Apa maknanya itu? Mengenang ini pembalikan Tuhan. Tuhan tidak melihat jabatan. Tapi hati. Apakah hati kita taat? Apakah hati kita bersih, apakah hati kita itu hanya memuliakan nama Tuhan. Nah untuk itu ketika kita sombong di hadapan Tuhan itu tidak baik. Jangan sombong ketika misalnya ada sesuatu yang kita miliki, ya jangan kita sombongkan itu. Ketika anak-anak kita berhasil, jangan kita sombongkan itu. Ketika kita mendapat pekerjaan, jangan sombongkan itu. Tapi bersyukurlah kamu berada di situ. Ayat 54 sampai 55. Tuhan setia pada janjinya. Kalau kita baca nanti dalam bahasa Batak, ayat 55, 54. Di painuinu do Israel na posonay, marningot asini rohanay. Mangihutun baga-bagana natuaka oputa tu si Abraham dohotu poparanna saliling nililing na. Apa maknanya itu? Tuhan setia pada janjinya. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Pelayanan kita bukan sekedar rutinitas. Kita perhalado harus kita ingat itu. Janganlah menjadi rutinitas, tapi panggilan bahwa di situ ada rencana besar Allah. Nah itulah maknanya dari ayat 54, 55 secara singkat. Nah untuk itu ada beberapa pesan yang bisa kita angkat untuk kita jadikan khotbah. Yang pertama dari Lukas 1 ayat 40 sampai 55, jangan lupa asal kita. Apa artinya itu? Maria tidak lupa dia hanya adalah orang kecil, dia adalah hamba, maka di hadapan Tuhan dia memuliakan nama Tuhan. Karena dia tahu siapa dia, tapi Tuhan memakai dia untuk rancangan yang luar biasa, rancangan yang besar. Sebagai majelis juga kita harus tahu ketika Tuhan memanggil kita untuk pelayanan-pelayanan, maka layanilah dengan baik. Di WEK kita, di gereja, ya. Tapi ingat,
bukan kita pemilik gereja. Demikian juga jemaat. Mungkin ada yang kita berikan kepada pelayanan-pelayanan. Mungkin hari ini tidak ada lagi istilah raja huta, ya, yang kalau misalnya di kampungnya berdiri gereja, maka raja huta itulah yang mengatur perjalanan pelayanan itu. Semuanya harus bertanya kepada raja huta itu. Ya. Kita harus ingat ada satu nyanyian. Yesus Raja di Huria. Nah, jadi di gereja yang bisa menjadi raja adalah Yesus. Janganlah jemaat yang menjadi raja di Huria. Nah, kalau ada yang kita berikan kepada gereja untuk membantu pelayanan, jangan sombongkan itu, tapi itulah ucapan syukur kita bahwa Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bukan orang paling benar, ini harus kita ingat. Kita hanya pelayan. Nah, kalau kita dipanggil Tuhan menjadi pelayan, mari lakukan itu dengan terbaik. Ya, lakukan itu. Dan katakan, aku melakukannya untuk Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang benci bahwa kamu serius melayani, jangan pedulikan itu. Tapi doakan bahwa Tuhanlah yang memanggil kamu. Jangan dipengaruhi dia. Tetap layak layani dengan hati yang tulus. Kalau lupa asal, pelayanan berubah jadi kesombongan. Ini penting ini. Nah, kalau kita mengetahui, menyadari bahwa Allah lah yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, Allah yang mendopang kehidupan kita, maka tidak ada kesombongan dalam kehidupan kita. Yang kedua yang bisa kita bawakan dalam khotbah, yaitu jangan ambil kemuliaan Tuhan. Ini penting. Sebagaimana Maria tidak berkata, aku luar biasa. Dia tidak pernah berkata demikian. Tapi Maria berkata, Tuhan yang luar biasa. Mengenang ini penting, ya. Jangan pernah merasa paling berjasa. Tapi katakanlah, Tuhan memakai aku untuk pekerjaan-pekerjaan ini. Jangan merasa paling tahu, tapi ketika Tuhan memberikan kesempatan ini, pergunakanlah dengan baik. Jangan pernah merasa paling rohani, orang lain itu tidak rohani, orang lain itu pendosa, tidak bisa, itu menghakimi. Maka pelayanan yang benar adalah sama dengan menunjuk Tuhan, bukan diri sendiri. Apa artinya itu? Tuhan semakin dimuliakan, bukan kita yang dimuliakan. Nah, ketika khotbah kita itu bagus, orang memuji kita, jangan menjadi sombong. Tapi biarlah Tuhan semakin dimuliakan. Tapi perlu kita mengevaluasi khotbah-khotbah kita supaya ada perkembangan. Supaya khotbah kita itu menjadi berkat kepada orang lain. Orang yang punya problema hidup, dia akan semakin kuat oleh karena khotbah kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga, tetap rendah hati saat Tuhan mengangkat kita. Seperti Maria. Maria diangkat sangat tinggi, ya. Tapi tetap rendah hati. Ini ujian terbesar bagi setiap orang. Apakah itu majelis, apakah kita sebagai jemaat, ya. Ini ujian terbesar. Bukan saat susah, tapi saat dipercaya. Apa artinya itu? Semakin dipercaya, semakin harus rendah hati. Semakin mendekatkan kepada Tuhan. Nah, ketika ada pekerjaan-pekerjaan kita, ada tanggung jawab kita, ada kita diangkat menjadi panitia, itu adalah sebuah kepercayaan. Maka semakin dipercaya, maka
Nama Tuhan akan semakin dimuliakan oleh pekerjaan-pekerjaan kita. Dan kita harus jauh dari rasa sombong, ya. Kita tidak bisa sombong. Ada sebuah ilustrasi, ada sebuah cerita, mungkin ini bisa membantu kita lebih memahami Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Begini ceritanya. Seorang pelayan gereja diminta memimpin doa. Ini soal doa ini menarik. Ada banyak cerita tentang orang yang berdoa. Tapi lain waktu kita akan membahas itu. Seorang pelayan gereja diminta memimpin doa. Dia berdoa panjang sekali. Bahasanya tinggi, teologis. Karena teologisnya terkadang orang tidak memahami apa maknanya kata-kata doanya. Potongan doanya begini. Tuhan yang maha agung, maha mulia, maha dahsyat. Dia terus memanjangkan doanya. Setelah selesai, ada anak kecil bertanya, Om, tadi Om lagi berdoa sama Tuhan ya? Atau lagi berpidato? Nah, kenapa ada perkataan demikian? Mungkin doanya itu sangat panjang, mungkin doanya itu bertele-tele. Akhirnya antara doa dan pidato tidak bisa dibedakan oleh anak kecil. Nah, kadang kita terlihat rohani, kadang kita terdengar hebat, ya. Tapi sebenarnya hati kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Terkadang kita menginginkan dimuliakan, padahal itu salah. Harus Tuhanlah yang dimuliakan. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, melalui buah-buah kehidupan kita. Hati kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Seperti Maria itu berbeda. Dia sederhana, tapi hatinya tulus. Hatinya itu memuliakan Tuhan. Biarlah setiap keluarga memuliakan Tuhan. Biarlah setiap pribadi memuliakan Tuhan. Biarlah setiap lidah memuliakan Tuhan. Nah, sebagai penutup, hari ini kita diingatkan Tuhan bisa mengangkat siapa saja. Tapi Tuhan mencari hati yang tulus. Komitmen yang betul-betul tetap kepada Tuhan. Ya. Tuhan mencari hati yang tulus, iman yang tetap, tidak berubah-ubah, hanya tertuju kepada Tuhan. Ketaatan dia hanya kepada Tuhan. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaan adalah, apakah pelayanan kita, apakah kehidupan kita, apakah semua yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan? Atau memuliakan diri kita sendiri? Untuk itu, kita harus ingat, kita hanya hamba, kita harus menyadari, semua dari Tuhan. Apa yang kita terima, itu dari Tuhan. Untuk itu kita hidupi, yaitu kerendahan hati, hati yang tulus, ketaatan kepada Tuhan dalam semua perjalanan hidup kita, termasuk dalam pelayanan kita. Tuhan tidak mencari majelis yang hebat, Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat, tapi Tuhan mencari majelis jemaat yang hatinya benar, yang hatinya tulus, yang taat hanya kepada Tuhan. Amin. Demikianlah bahan sermon kita untuk kita pelajari, kita dalami, dan kita akan bawakan itu dalam khotbah week. Ya. Shalom.